Kamu cari orang, cari referral kan. Kita tawarkan aja solusinya. Jangan langsung dijelasin kamu dapat sekian. Nah, saya kasih kamu solusi yang bagus kayak gini. Nah, terakhir enggak saya mau cairkan semua aja secepatnya. Pas cepatnya ada resikonya besar sekarang. Nah, saya Ya. menyarankan kamu untuk bangun community atau listing aja nanti penjualannya. Kamu mau minting ulang ya sekecil aja dulu kan bisa nanti di Re4G kan. Iya. Di akun yang lama. Jadi Ya. saya penyampaiannya kita dijelaskan dulu peluang-peluang yang yang tidak dikira merugikan dia kan atau adminnya besar gitu kan. Nah terakhir kalau dia memaksa saat ini ya sekarang kita sudah masuk mekanisme baru. Memang kita ingin menuju harga ke $1. Listing di awal itu 0,3 lalu didorong ke $1 kan. Jadi terbaiknya itu Bapak setelah $1 Bapak penjualannya. Kalau mau lanjut yang akun yang lama boleh kan nggak harus besar kan 100 200 kan. Iya. Dinonaktifkan dulu kan. Nanti bisa di Re4G gitu. Pak bilang Pak pahitnya istilahnya nggak ada uang nih. Minting aja tuh 50 BNSG beli 50 lagi kan dari NSG kita swap kan minting 100 token terima 300 nanti kan gitu. Ya, Ah. mintingkan lagi juga dia kalau ada modal baru kan dia tidak rugi kan. Ya. Dia malah untung kan udah dapat 3 kali lipat. Dia tambah lagi modal untuk minting lagi kan. Kalau tahu nggak ada modal kan dia bisa bangun community kan. Jadi itu mulai di untuk pasif dulu sekarang aktif kan. Supaya dia bisa mendistribusikan juga tokennya yang bonusnya segala macam. Juga dia mulai membangun community kan. Intinya kita sebenarnya kan kita kan intinya juga bagaimana orang yang pasif bisa dia mau aktif. Minimal dia tidak pasif 100% lah kan. Minimal ada referensi orang kan. Nah itu tujuan arah ke community ke depan. Kenapa demikian? Karena untuk mendorong harga naik, kita belajar dari Bitcoin kan. Bitcoin tidak ada kantor, tidak ada utilitas yang jelas segala macam. Tapi bisa kan karena memang faktor orang dalam itu siapa ya? Kita sebagai komunitas yang terhubung kan menciptakan situasinya seperti itu. Orang pasif bisa jadi aktif. Kayak Timothy Ronald kan. Benar kan dia kan punya uang banyak kan. Untuk beli Bitcoin aja udah enak kan. Tapi kenapa dia selalu promosikan Bitcoin? Karena kan media memang didorong untuk mempromosikan agar harga Bitcoin juga naik kan gitu. Iya. Jadi dunia investasi, dunia bisnis, apalagi dunia kripto kan udah pasti komunitas kan. Kecuali dunia perkebunan kan. Dunia perkebunan itu memproduksi sawit kan. Harganya kan segitu-segitu aja, naik pun dari 2000 ke 1000 ke 2500. Kalau kripto kan bisa naik dari 2000 bisa ke 16.000 ke 100.000. Jadi kita ini sekarang selaku leader N1 itu kan profesinya wajib menjadi leader kan, wajib membangun community kan, apapun caranya kan. Nah, orang pasif itu kita bagus dorong mereka ke membangun community pelan-pelan. Kalau mereka benar mau ya sudah, mereka kita dikasih solusi kalau mau jual sekarang kamu kena admin sekian, mau jual bagus nanti ketika sudah listing. Yang terbaik sekarang ini kamu melakukan pengembangan community. Jadi kamu bisa mendorong harga naik, membantu bersama-sama kan. Dan kamu juga bisa mendistribusikan token kamu, tidak dipotong admin. Nah, mereka mulai diarahkan seperti itu. Karena sekarang mekanisme ini dilakukan ini untuk memberantas pampir namanya. Pampir itu orang yang cuma mau ambil 3 ek aja kan. Udah 3 ek. Penuh dia jual semua, kabur, dia bawa untung. Itu orang yang punya modal gede kan 15M. 10M. Nah itu yang diantisipasi sama CEO. Makanya mekanisme sebelum listing ini mekanisme mensortir lah. Memberantas pampir seperti itu kan. Kalau kita kan orang yang jadi prioritas kan, orang memang yang dicari oleh perusahaan karena kita pengembang kan.
N1, N2 tuh profesinya leader kan. Leader inilah yang di tumpuan utama kan. Ibaratnya kalau orang perusahaan sales kan. Kita leader bisa diajak loh untuk ada program kedua nanti, ketiga, bahkan keempat. Kita banyak uangnya nggak hanya di harga naik loh di NSGP. Nanti di token kedua anak dari NSGP kita dapat uang besar lagi di sana. Terus nanti sukses naikkan lagi harganya di yang token kedua, kita akan ketiga, keempat, bahkan bisa kelima. Jadi dapat uang besar sekali di NSGP jangka panjang. Minimal kita membangun komunitas di sini nggak habis di proyek ini aja. Penting yang program NSGP 1 ini. Jadi Bapak Ibu sini teman-teman bisa cetak orang pasif jadi aktif. Gimana caranya itu cara teman-teman kan. Karena itu nanti juga fungsi untuk teman-teman di next project NSGP kan. Butuh orang-orang aktif leader kan. Nah kayak gitu. Nah ceritakan dulu ya yang bagusnya seperti itu. Nanti kalau baru teman-teman kalau mereka maksa ingin ambil juga keuntungan baru dijelaskan adminnya sebesar itu kan. Sekarang kan memang masanya sekarang seperti itu. Kalau kamu tidak mau jual kan tidak rugi. Tidak bukan. Dia sebenarnya kalau adminnya sesuai sistem juga kan tidak rugi kan sebenarnya kan. Karena dia kalikan harga naik, dipotong admin sekitar hampir 47% kan. Kalau di sistem kan. Kan dia tidak rugi. Masih untung walaupun tidak maksimal kan. Tapi kalau ingin maksimal itu kan dijelaskan kamu harus mendistribusikan token ke tim yang baru gabung ataupun kamu tunggu aja harga naik nanti. Nah, gimana kamu ideal, kamu menjadi orang ideal itu punya akun pasif, punya akun aktif kan. Dia sebagai pelaku pasif juga sebagai pelaku pengembang community kan. Contohnya kan Pak Tengku di Perawang kan, dia join sekarang 1,5 M tapi dia kan aktif membangun community. Bahkan mengadakan pertemuan di rumahnya. Nah, itu ideal kan. Sampaikan mereka itu kalau kamu mau ideal di NSGP ya kamu harus jadi pengembang juga gitu, tidak hanya pasif aja. Itu idealnya seperti itu. Kalau kamu pasif aja seperti ini risikonya. Yang kedua kamu harus mau maksimal juga, bonus kamu harus nunggu di harga token yang bagus kan. Di sini kita memang menjanjikan 300% tapi tokennya kan bukan uangnya bisa lebih dari 300%, bisa di bawah itu tergantung kamu jual di kapan dan cara kamu penjualan juga gimana. Nah itu kan yang disampaikan kepada mereka. Terus kamu calonnya menjelaskannya dari situ dulu baru mereka berpikir kan. Mereka tutup waktu recovery kan, otaknya berpikir kan. Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu baru mereka mengambil keputusan kan. Mereka pertama nggak mau aktif, mau pasif doang, lama-lama kan mikir, oh ya enak juga kayak kalau aktif ya ada peluang seperti ini, ada proyek kedua nanti, ketiga nanti. Nggak kena admin segala macam. Jadi arahnya mulai didorong ke situ karena apa Bapak teman-teman sini pasti nanti di proyek kedua NSGP ini launching di Desember butuh leader lagi kan, butuh orang aktif supaya kencang juga kan. Nanti setelah sukses di NSGP 2, token kedua, token ketiga, token keempat, token kelima. Nah, sekarang bagaimana berpikir mendorong orang mencetak mereka yang pasif jadi aktif. Ya, kira-kira gitu ya sekarang kita dalam mengembangkan community ini. Dari awal mereka pasif ya biar aja kan, pelan-pelan didorong untuk aktif. Biar mereka dibilang kamu adalah holder atau minter ideal. Ideal itu bisa dua gitu, punya akun aktif, punya pasif juga kamu sambil menikmati cuan 300%-nya kamu juga mengembangkan community. Nah itu orang yang ideal di NSGP. Kira-kira gitu penjelasannya. Iya, kemudian Pani bilang juga gini, kalau Bapak kalau mau istilahnya dapat keuntungan lebih, Bapak harus jadi holder. Jangan bentar-bentar mau WD, bentar-bentar mau balik modal, belas mangka, kan gitu. Ya sekarang kita belas mangka itu kita nggak boleh gembar-gembor belas mangka karena apa? Mempengaruhi psikologis Mitra kan seolah-olah belas mangka ini di sini tidak aman kan. Kita proyek ini aman loh, jangka panjang dan tidak scam. Dan ini kita berkesinambungan loh. Ada token 1, token 2, token 3, token 4. Pokoknya itu disukseskan semua.
Jadi tidak bagus juga kita gembor-gembor belas mangka. Mulai hilanganlah belas mangka. Kita bilang proyek jangka panjang, sistemnya seperti ini. Kita di sini mengharapkan tidak hanya harga sekarang, tapi di harga yang lebih mahal, jadi holder. Bagaimana kamu bisa maksimal untung secepat ya kamu bangun community kan. Karena kripto itu Bitcoin tidak ada utilitas juga, kenapa bisa naik karena community kan. Jadi memang jantungnya di community kan. Gitu mendorong orang pasif menjadi aktif. Dan jangan lagi pakai edukasi belas mangka karena itu merusak psikologis, karena kita bukan bisnis BO yang harus take profit secepatnya gitu kan, ambil untung secepatnya. Jadi orang juga kan dia takut loh, ini belas mangka apa, takut ini bisa mengalami kerugian ataupun jangka pendek. Di sini saya tegaskan bukan jangka pendek, bukan jangka menengah, ini jangka panjang, bahkan ini awal sekali. Ada proyek kedua, ketiga, keempat, token ini juga di sini juga kita. Bapak Ibu saya ambil dari leader siapa yang awal, saya pasti ambil sesuai dengan roadmap kemarin, ataupun siapa yang di sini saya lihat bisa mengembangkan proyek kedua, karena proyek kedua ini akan selektif sekali, karena tidak akan menggunakan pampir seperti di proyek pertama. Di proyek pertama pampir taruh uang 10M, 15M, 1M, dia tidur diambil, dikasih efeknya kabur. Di proyek kedua itu sudah sedikit sekali, paling sedikit tidak ada, sudah diseleksi. Penggeraknya benar-benar penggerak yang mau membangun community, bukan penggerak yang cuma datang hadir nanti di Kuala Lumpur terus pulang pasif doang, ataupun cuma taruh duit pergi kemana-mana bisnis lain gitu. Jadi lebih menekankan komunitas lain di proyek kedua ini kan, karena di proyek pertama juga termasuk banyak kali investor kemarin. Makanya saya lihat leader-leader yang di atas itu tidak kayak saya timnya sudah hampir 9.000 tapi masih M4, mereka baru 1.000-an, ada yang 500-an sudah bisa jadi M5, M4, 1.000-an. Mereka banyak menggunakan pampir tadi kan, investor yang tanpa mengembang community, akhirnya kan jadi adminnya naik kan, kena dampaknya kita juga sebenarnya kan. Karena apa? Untuk menjaga liquidity full, karena mereka uangnya gede, tokennya banyak, mau take profit, mau ambil 3x lalu kabur kan untuk proyek lain kan. Nah itu kan CEO kan tidak mau NSGP ini dihancurin sama yang kayak gituan kan. Makanya ya mekanisme sebelum listing itu membahas pampir lah. Kalau mereka memang mau, takut ini scam, mereka pasti mereka pasti bukan WD ya, tapi mereka jual kan, tokennya, ambil dolarnya kan. Meskipun adminnya 47% kan mereka masih untung. Kalau mereka taruh uang 1M, setidaknya mereka masih untung ratusan juta kan. Kira-kira gitu. Saya kasih penjelasan seperti ini biar teman-teman nanti bisa paham kan arah step ke depannya. Nanti juga akan ada Zoom meeting itu mengenai bagaimana masa presale ini menuju market ini, potensi nanti setelah masuk market. Itu agak Zoom nanti boleh disampaikan ke tim-timnya yang banyak komplain ataupun yang belum paham kan, yang pasif kan, biar mereka lebih melihat potensi setelah listing kan itu. Kira-kira gitu. Oke, untuk ke ini nanti ke Thailand itu kita dari Jakarta, nampaknya cuma Jakarta dan ini nampaknya Mas, 2 keberangkatan ya? Ya, kalau keberangkatan wajib Jakarta, nggak bisa lain. Kita ke Iya. Jakarta. Ya, oke. Kita nanti ke Jakarta dulu, nanti di Jakarta bareng-bareng sama teman yang lain, baru ke Thailand bareng-bareng ya. Benar-benar sama saya ke Hong Kong kemarin kayak gitu. Ngumpul Iya. bareng di Jakarta, kita pergi sama-sama, naik pesawat sama-sama, dijemput sama-sama, ngumpul sama-sama, foto-foto bareng sama-sama, nginep sama-sama, semuanya sama-sama, makan sama-sama. Baru belanja di pasar mencar-mencar, itu pun sebentar waktunya biasanya pasar. Iya, itu kan Kadang-kadang kemarin. nggak ada mah, Ah, kadang-kadang nggak ada ke pasar itu, pandai mandi kita aja. Nggak ada, kemarin saya nggak ada ke pasar, nggak ada. Pandai kita aja membuat waktu. Tapi kalau kita dapat jadwalnya yang berangkatnya sore, alhamdulillah masih bisa itu. Tapi kalau pagi juga kita kena baliknya habis, kita nggak bisa belanja. Kalau jumpa tempat belanja itu ambil kesempatan belanja kalau mau belanja.
Untuk, keberangkatan kan di awal kemarin 5 daerah, kalau sekarang kan tinggal 2 tuh, Jakarta dengan satu lagi apa tuh, untuk akomodasi dari Riau ke Jakarta nanti atau kalau kita ini kayak mana Mister? Penerbangan dari Pekanbaru Jakarta, kemudian nanti kalau seandainya nggak ini jadwalnya kita perlu bermalam dulu di Jakarta, terus gimana nanti tuh? Ya pasti kita bermalam di Jakarta. Kecuali berangkatnya jam 6 sore atau jam 5 sore, 4 sore. Kalau berangkat jam 10 aja tuh pasti kita nginap di Jakarta. Iya, Nginap soal di Jakarta itu nanti dekat ada hotel translate di sana dekat. soal ini biayanya tuh? Dia pribadi itu hotel translate murah 200-an. Diantar juga paginya diantar ke bandara gratis. Tiket dari Paling bayar Grab aja ke situ. tiket ke Hotel. Pekanbaru ke Jakarta, sama penginapan di Jakarta? Itu sendiri, kita sendiri. Nggak Hmm. akan ditanggung. Yang ditanggung tuh dari Ongkos kan Jakarta? bawa duit gitu. Yang Dari di Jakarta ke Thailand aja. oh gitu. Berapa biayanya, Mister? Teman yang kemarin itu Qualipet juga nanyain tuh soal itu, soalnya. Sekarang 88.200.000. Berapa? 88.200.000. Enggak, bukan itu, biaya nanti kalau dari Pekanbaru kan, ke Jakarta, kemudian, bermalam, biayanya berapa kira-kira akomodasi itu? Itu biayanya kalau tiket itu sekitar 1.300.000 lah rata-rata kan. 2.600.000 tambah hotel. Translate itu satu kamar itu 250 lah, bagi dua kan cuma 125.000 kan. Tambah lagi Grab kan. Grab biasanya 300 sampai 400.000 minimal itu 250.000 Grab. Berdua kan kalau bagi dua itu ya 150 kan. Paling Hmm. habis itu 3 juta untuk untuk transport Untuk pulang transfer. pergi sama hotel. Belum Tapi ganti kalau baliknya malam itu 3,5 juta lah kan. hmm, Kalau baliknya kemalaman dari Thailand nggak bisa langsung balik ke Pekanbaru berarti 3,5 juta ya, satu orang. untuk belum ganti ini lagi tuh ya, ganti mata uang ya, mata uang perlu ganti nggak tuh? Mata uang itu gantinya pakai sedikit aja, pakai nanti ATM BRI itu kan. ATM BRI itu kita kalau bayar belanja di sana itu lebih murah kosnya, selisih 400 daripada kita tukar mata uang tunai. Ya. Tukar mata uang tunai itu paling dia 2 juta, Oke 2 oke. atau 3 juta. Besok di Nah, tergantung juga besok pakai besok pakai ATM Master aja ya, nggak usah ditukar bat di money changer ya. Pakai BRI Master aja. ya ya. Ya. Udah Oke mandi, oke. mandi dulu mau sekolah. Ya saya mau keluar juga nih mau kerja. Nanti saya bikin obrolan lagi siangnya. Oke. Aku istirahat ya. Ya, Oke, thank you. yuk.